Siti Aminah. Pasangan selebriti Ahmad Dhani dan Mulan Jamila mendadak jadi sorotan publik. Bukan karena santernya isu cerai ataupun perseteruannya dengan psikolog Lita Gading, tetapi karena keduanya diam-diam mengadopsi seorang bayi perempuan. Hal itu terungkap setelah Mulan mengunggah beberapa foto di media sosial. Tak ingin membuat gaduh pemberitaan yang selama ini sudah banyak menyerang kehidupannya, akhirnya Dhani angkat bicara soal bayi perempuan yang ternyata anak adopsinya. Oh, Siti Aminah namanya. Ya, Siti Aminah ada nama bayi perempuan tersebut. Bayi yang diambil dari sebuah panti asuhan di Solo itu ternyata sudah diadopsi Dhani sejak 5 bulan lalu. Kini Siti Aminah resmi jadi anggota baru keluarga Dhani dan Mulan. Dalam foto dan video yang diunggah Mulan, terlihat Safea sangat sayang dengan adik barunya itu. Lantas, apa alasan Dhani dan Mulan mengadopsi anak padahal keduanya telah memiliki 7 anak? Ya nggak apa-apa. Emang mau ini apa? Supaya nggak sepi di rumah. Yatim piatu ya. Yatim piatu ya. Yatim piatu. Berapa lama Pak dia memutuskannya atau Lama. berapa? Pada usia sebulan. Masuk akal jika alasan Dhani mengadopsi karena merasa kesepian. Sejak Al-Ghazali menikah, putra sulungnya itu tak lagi tinggal di rumahnya. Apalagi tak lama lagi Al-Rumi, putra keduanya juga angkat kaki dari rumah usai menikahi Syifa Hajul. Tak heran jika Safea, anak perempuan satu-satunya Dhani, menangis karena kesepian ditinggal kakak Al menikah. Meskipun Al-Ghazali sudah menikah ya, tapi tetap El tertunangan itu membuat Via menangis. Jadi waktu bikin video call El di Swiss, kayaknya Via menangis karena ya dia nggak nyangka aja setelah Al keluar dari rumah dan punya rumah sendiri, lalu sebentar lagi kakaknya El keluar dari rumah sebentar lagi. Jadi cukup menyedihkan buat Safia yang selama ini punya 2 kakak yang tinggal di rumah. Kesungguhan Dhani dan Mulan mengadopsi Siti Aminah tak main-main. Sejak pertama mengadopsi pada bulan Juli lalu, Dhani langsung menggelar akikah buat putri kecilnya itu yang kental dengan nuansa adat Jawa kuno dan dihadiri oleh putra-putri Keraton Solo. Ya itu adatnya keraton. Iya dong, namanya juga akikah. Tamunya kemarin putra-putrinya itu Pakubono 12 di keraton kemarin. Dong, kan aku menikah baru setahun mas. Kita firstnya ke Mekah baru Madinah soalnya. Happy Asmara dan Gilga Sahid gencar program hamil demi segera menimbang buah hati. Meski baru 1 tahun menikah, baik Gilga ataupun Happy sepertinya sudah tak sabar dengan kehadiran si kecil. Pasca Happy alami keguguran beberapa waktu lalu. Untuk mewujudkan impian memiliki momongan, selain berkonsultasi dengan dokter kandungan, bahkan Happy rela mengurangi padatnya jadwal manggung. Kini keduanya akan menjalani ikhtiar yang terakhir, berserah diri pada Sang Pencipta, dengan memohon langsung berdoa di Tanah Suci Mekah. Ya, awal tahun nanti, Happy dan Gilga akan umroh bersama-sama. Doa khusus ada, tapi berhubung khusus jadi buat kita sendiri yang tahu. Udah siap semua, mulai dari bajunya, Baju siap, yang makanan-makanan juga. yang nggak ada di Indonesia dan aku bawa ke sana. Kan suamiku nggak bisa kalau nggak makan nggak pedas gitu, jadi aku bawain sambal. Terus Udah ada list-listnya udah lah, semua. udah banyak, udah prepare-nya udah siap. Alhamdulillahnya dikasih kesempatan umrohnya itu pas udah sama istri, pas Udah udah dapat istri. Kalau seumpama sendirian paling nggak tahu yang disiapin apa ya. Cuma kalau gini kan udah disiapin istri semua, jadi tinggal berangkat aja nanti. Pemilihan waktu umroh pun bertepatan dengan hari kelahiran Gilga. Keduanya pun berharap akan segera mendapatkan kabar baik seusai umroh. Lantas, benarkah Happy telah mempersiapkan sesuatu untuk merayakan hari ulang tahun sang suami? Yang penting sehat
sehat lah ya, doanya yang kita penting sehat, sayang. lancar, sukses dan semuanya bahagia. Bahagia, rezekinya melimpah. Kita Punya cita-cita punya cita-cita berdua. pengen umroh bareng, dan kebetulan istri waktu umroh itu katanya berdoa pengen Ngajak balik lagi ke sana bareng dengan sama suami. Gitu. Alhamdulillah Allah kasih kado terindah bisa umroh bareng suami, bareng keluarga. Ya, perjalanan untuk segera menjadi orang tua sepertinya tidaklah mudah. Bahkan saat ini Happy dan Gilga sepakat menurut kata orang tua dengan mancing anak lewat merawat keponakan yang kebetulan wajahnya mirip dengan Happy. Itu anak angkat aku, itu anak dari kakak aku. Aku suka banget sama dia karena cantik banget ya Allah. Kayak bule. Kebetulan Relin itu miripnya nggak sama orang tuanya. Orang tua nggak ada mirip semua, dia punya kayak aku. Gemes banget aku sama anak kecil. Meski ngebet untuk memiliki momongan, keduanya pun tak lupa meluangkan waktunya untuk selalu quality time berdua. High-End Magazine bersama MNC Channels melalui Celebrity TV kembali menggelar E-Fashion Festival dan The Masterpiece 2025. Mengusung tema baru Ribbon dan Colors of Nusantara, perhelatan tahunan yang jadi wadah bagi para desainer lokal untuk menampilkan kreasi terbaik mereka, sekaligus memperkuat peran industri fashion Indonesia di tanah air. Berlangsung megah menampilkan mahakarya para desainer lokal. Tentunya dengan adanya event-event seperti ini, kami itu mendukung benar-benar untuk para desainer itu mempunyai wadah untuk mereka berkarya. Terutama untuk Masterpiece itu mereka membuat karya terbaik mereka di ajang Masterpiece. Dan juga kita juga mendukung ekonomi kreatif, di mana ekonomi kreatif itu yang selalu bergerak bersama fashion. Jadi kalau fashion kita baik, pastinya ekonomi kreatif kita juga lebih baik. Ya, selain jadi ajang parameter dunia industri fashion tanah air, E-Fashion Festival dan The Masterpiece 2025 juga jadi ajang bergengsi bagi para tokoh inspiratif tanah air, memperebutkan penghargaan High-End Lifestyle Award 2025. Atta Halilintar, Sandi Purnamasari dan Gilang Widya Pramana, Tasya Farasya, Sabrina Leonor, Dr. Oki Pratama, Widya Aesthetic Clinic, dan M Sculpt Neo by BTL Aesthetic bersaing meraih penghargaan. Dan tahun ini, influencer sekaligus dokter kecantikan Ayu Widya Ningrum terpilih jadi penerima penghargaan lewat kategori Aesthetic Clinic Transformative Beauty and Institution. Sementara Atta Halilintar meraih penghargaan dalam kategori Digital Visionary. Ini adalah pacuan yang luar biasa di mana penghargaan ini tidak akan stop sampai di sini. Saya harus meningkatkan kualitas diri saya di bidang keilmuan, kedokteran, dermatologi. Harus banyak lagi bikin lebih banyak inovasi-inovasi baru yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi bukan hanya mencari angka tapi bisa impactful buat banyak orang gitu sih. Percaya diri Bende, kita tuh percaya kepada diri kita. Apa yang kita harus kembangkan, apa yang kita harus tahan, itu adalah kepercayaan diri. Untuk membeli hutan agar tidak dialihfungsikan. Sampai ketemu di 2026, semoga rencana ini bisa kelestarian lingkungan yang ada di Indonesia. Denny melalui unggahannya, ia langsung gercep ikutan dengan mengatakan mau 1 miliar. Ya, Denny Caknan seolah menyadarkan kita di tengah bencana banjir besar di Sumatera dan Aceh. Ia membuka mata masyarakat Indonesia betapa hutan yang menjadi bagian tak terlepaskan dari kehidupan manusia, hewan, dan alam itu sendiri, yang sedang dirusak oleh kepentingan segolongan orang tak bertanggung jawab. Gerakan Denny Caknan bisa jadi awal sesuatu yang jauh lebih besar.
Terbukti nggak hanya Denny yang tergerak, ada pula King Abdi yang menyambut dengan antusias. Musisi dan chef yang kerap mengunggah konten di media sosial itu mengaku tergerak hatinya ingin menjaga kelestarian hutan Indonesia. King Abdi bahkan sudah siap menyumbang 500 juta di laman pribadi Pandawara Group. Ia menyebutkan, "Saya 500 juta King Abdi." Ya, tidak hanya Denny Caknan dan King Abdi. Ada pula sederet selebriti dan musisi, yakni Atta Halilintar, Vidi Aldiano. Mereka bahkan kompak turut ikut berdonasi dengan tulisan, "Ikut." Mungkin aku pribadi juga pengen jadinya beli hutan. Banyak movement juga di luar sana untuk kita mencintai hutan, mencintai alam. Dan ayo kita jaga semua hutan-hutan kita dan bahan-bahannya. Wow, luar biasa banget ya pemirsa, dan pastinya salut untuk Denny Caknan yang gak pakai mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali langsung donasi 1 miliar demi beli hutan. Saking parahnya kondisi Sumatera dan nasib para korban banjir yang bikin ngelus dada, banjir air mata, semua ramai-ramai peduli dengan caranya masing-masing. Terjun langsung ke lokasi bencana hingga gelar berbagai macam donasi. Yang paling terpenting adalah dari semua kepedulian yang muncul, mudah-mudahan bantuan terrealisasi dengan benar dan yang paling penting adalah bantuannya tepat sasaran. Alright pemirsa, terus saksikan Slap All News ya dari hari Senin sampai Jumat jam 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV, Rubahnya Seleb. Saya James Purba pamit. Have a good day pemirsa. Bye-bye.